Ini maksudnya jajal. Kan masih belajar. Berapa gagak gue? Berapa giga? Komandan dari Kompas apa dari Pos Kota? Dari rumah satu. Ini jamaah sekalian. Jamaah. Oh, jamaah. Jamaah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, salatan wassalamun ala rasulillah wa ba'du. Para jamaah salat subuh yang berbahagia, yang saya hormati dan salam kita dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita syukur melihat kita panjatkan kehadirat Allah Jalla, yang mana alhamdulillah sampai saat ini kita semua masih diberikan berbagai nikmat oleh Allah, nikmat sehat, nikmat sempat, sehingga kita masih bisa diberikan kesempatan umur untuk bisa beraktivitas di dalam kehidupan ini. Antaranya, alhamdulillah saat ini kita berada di bulan yang mulia, di bulan yang agung, yang penuh barokah, yakni bulan suci Ramadan. Dan kita sampai saat ini masih bisa menjalankan ibadah puasa yang ke-21 hari. Alhamdulillah, berkat izin Allah, dengan kekuatan iman kita sudah melaksanakan ibadah puasa 20 hari, dan sebentar lagi mungkin ini Ramadan yang kita cintai, yang agung, yang penuh berkah ini akan meninggalkan kita. Maka dari itu mari kita bersama-sama memasuki 10 terakhir, di malam-malam 10 terakhir, di hari-hari terakhir menjelang akhirnya Ramadan, di mana Allah telah menjanjikan barang siapa yang berlomba-lomba melaksanakan ibadah di 10 terakhir, di sini adalah termasuk 10 yang di dalamnya ada kemuliaan, yakni turunnya Lailatul Qadar. Karena itu mari kita bersama-sama kita untuk senantiasa belajar untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, membersihkan jiwa kita, membersihkan diri kita, mengintrospeksi kita masing-masing. Mudah-mudahan bisa umur hidup kita memanfaatkan dalam kebaikan ini, terutama di dalam menjalani bulan Ramadan. Mudah-mudahan puasa yang kita laksanakan pada tahun ini, pada bulan ini, amal ibadah puasa kita dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita sama-sama sanjungkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita sebagai umatnya. Insyaallah mudah-mudahan kita kelak di yaumil qiyamah pada syafaat. Para jamaah yang saya hormati, dalam semua yang baik ini, mari kita bersama-sama untuk merenung sejauh manakah ketaatan kita kepada perintah Allah, sebesar manakah banyaknya kita amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dibandingkan kita maksiat yang begitu, yang mungkin tak terhitung, ya. Namun mudah-mudahan dengan kita selalu terus mohon kepada Allah petunjuk, mohon bimbingan kepada Allah untuk senantiasa kita berada di jalan kebenaran. Di antaranya dalam melaksanakan ibadah puasa Ramadan ini, tentunya harapan kita adalah untuk mencapai kemenangan nanti setelah Ramadan, kita untuk lebih meningkatkan kualitas iman kita, meningkatkan ketaatan kita kepada Allah. Semata-mata tujuannya adalah untuk mengharapkan bahwa kita kelak di yaumil qiyamah, ketika kita menghadap Allah, ketika kita dipanggil oleh Allah, maka kita sudah punya persiapan bekal. Jadi jangan sia-siakan umur kita, jangan kita abaikan kesempatan ini. Mari kita manfaatkan sisa umur kita untuk benar-benar berbuat kebaikan, berbuat hal-hal yang positif,
Jangan sampai kita kelak ketika dipanggil oleh Allah kita rugi dan tidak membawa amal-amal yang baik. Mudah-mudahan dengan kita menjalankan ibadah puasa ditambah dengan amal-amal lain dan 10 terakhir ini, mari kita bersama-sama perbanyak zikir kepada Allah. Dalam sebuah keterangan digambarkan ketika memasuki 10 terakhir di bulan Ramadan, di mas 10 hari ini adalah 10 yang termasuk adalah itqu minan nar. Kita akan dibebaskan daripada siksa api neraka. Mari kita isi dengan memperbanyak zikir kepada Allah. Di antaranya malam-malam terakhir, malam-malam 10 terakhir di bulan Ramadan ini kita perbanyak untuk i'tikaf, perbanyak untuk kita berdoa kepada Allah, istighfar, bersolawat, berdoa, baca Quran dan sebagainya. Bahkan ada kita dianjurkan minimal sholat 2 rakaat pada malam-malam Lailatul Qadar, pada malam-malam setelah ini. Dianjurkan kita minimal sholat 2 rakaat. Sholatnya itu mau sholat hajat boleh, mau sholat tahajud boleh, mau sholat istikharah boleh. Yang penting kita di malam terakhir ini ya kita sisihkan, sempatkan waktu daripada kita di rumah atau mungkin di rumah boleh, di mushola boleh, ya kita isi. Mudah-mudahan Lailatul Qadar itu akan bisa kita dapatkan. Apa yang dinamakan Lailatul Qadar? Allah telah memberikan gambaran, Allah telah menurunkan ayatnya yang sering kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Sesungguhnya Allah telah menurunkan malam kemuliaan. Di malam Lailatul Qadar itu malam kemuliaan. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Lalu turunkan malaikat dan malaikat, ribuan malaikat turun ke bumi untuk memberikan keberkahan, memberikan pahala kepada orang-orang yang menjalankan ibadah di malam Lailatul Qadar. Maka dari itu hadirin sekalian, jangan kita sia-siakan. Mari kita manfaatkan. Kalau di sini kan biasanya musimnya malam-malam terakhir itu, kalau dalam tarawih adalah ributnya kita makanan ya, tumpeng. Tumpeng itu memang sebagai juga termasuk sedekah juga, kita termasuk bagus. Karena di malam-malam terakhir ini kita perbanyak sedekah boleh ya, kita perbanyak zikir dan sebagainya supaya kita mendapatkan. Barang siapa yang mendapatkan malam Lailatul Qadar di malam-malam 10 terakhir, ya, wallahu alam, biasanya tanggal-tanggalnya berapa, biasanya tanggal-tanggal ganjil turunnya, ya, insya Allah kalau kita sholat 2 rakaat di malam itu, ya, ketika itu kita sholat 2 rakaat malam Lailatul Qadar, maka datang Lailatul Qadar pada malam yang kita lagi melaksanakan sholat 2 rakaat, maka sholat kita dinilai pahalanya sebanyak 1000 bulan atau sama dengan 84 tahun. 83 tahun 3 bulan. Jadi ibadah kita di malam Lailatul Qadar, apabila mendapatkan kita malam Lailatul Qadar, maka kita akan mendapat nilai ibadah sebanyak 84 tahun atau dengan min alfis syahrin, 1000 bulan. Maka dari itu hadirin sekalian, mari kita manfaatkan. Ya, mudah-mudahan ya mungkin tanpa di sana kita bisa kedatangan keturunan Lailatul Qadar. Bagaimana tanda-tandanya? Alhamdulillah, saya dulu pernah di pondok pesantren di kampung dulu, ya, itu saya ada di pondok pesantren yang pesantren itu terpencil di tengah sawah, bahkan dari desa jauh, dari kota jauh, itu khusus pesantren kiai dengan para santri. Kalau tidak salah dulu masjidnya ada 20, hanya 20. Ya. Alhamdulillah saya dengan kiai beserta teman-teman santri, dengan santri itu tiap 10 terakhir itu biasa mengadakan doa, mengadakan zikir, sholat dan baca Quran dan sebagainya, berzikir malam. Kalau tidak saya ingat waktu itu tanggal 27 malam 27 di malam terakhir 10 terakhir Ramadan. Alhamdulillah ketika tengah malam sekitar jam 1 jam 2 ke sana, saya sama para kiai dan para kiai guru saya dan para santri itu sholat di pesantren, di masjid, ya, berzikir subhanallah. Ketika setengah 2 tepat lah kalau nggak salah, kiainya begini bilang, para santri, ini kita sudah melaksanakan, mudah-mudahan ini dengan
kita melaksanakan zikir ini di malam itu kita bisa mendapatkan Lailatul Qadar. Tak disangka begitu keluar, Kiai membawa keluar, subhanallah, melihat ke langit itu, di atas langit itu cerah. Dilihat tembus pandang, sampai tembus, kelihatannya tembus ke atas, mungkin sampai ke arasy. Langit itu cerah, tidak ada halangan apa-apa. Dilihat ke atas sampai tembus, sampai bercahaya. Kemudian dilihat air yang mengalir, itu di kali, air-air yang mengalir itu mendadak diam, hening. Pohon-pohon, daun-daun yang biasa berbuih itu hening semuanya. Subhanallah, begitu lihat keluar, kami beserta para santri yang lain bersama Kiai sujud bersyukur kepada Allah. Apakah ininya yang dinamakan Lailatul Qadar? Subhanallah. Ternyata Kiai menerangkan, inilah kita sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Itu waktu saya kalau nggak salah sekitar tahun 84 saya itu di pondok pesantren. Ya, apakah ini yang disebut Lailatul Qadar? Jadi di situ memang tanda-tandanya seperti itu. Ya, karena ribuan malaikat turun ke bumi untuk apa? Untuk memberikan syafaat, untuk memberikan ganjaran, memberikan berkah kepada hamba-hamba Allah yang di Masjid itu melaksanakan ibadah, melaksanakan zikir dan sebagainya. Itu mudah-mudahan dengan kita di sebentar lagi kita belajar ya, malam-malam belajar kita ke mushola atau mungkin di rumah atau di mushola kita. Ya, zikir saya selalu sini sampai jam 11:30 kalau nggak salah, jam 12 terus saya pulang, zikir, sholat, ya terus saya pulang ya. Tapi ya mungkin belum yang dapat kali ya, karena di situ anak-anak pada ribut jadi akhirnya keganggu ya. Anak-anak daripada ribut ngobrol, ayo kita etikaf, pada ribut situ. Jadi kita harusnya menangkan dalam keadaan hening ya, insya Allah. Betul, saya dulu waktu di pondok itu pesantren yang terpencil, yang jauh dari desa. Nah ini, jadi barang siapa yang melaksanakan ibadah di malam-malam terakhir, 10 terakhir di bulan Ramadan, baca Quran, maka kita sama dengan baca Quran, pahalanya itu sama dengan kita membaca Quran selama 84 tahun pahalanya. Jadi 1000 bulan, subhanallah. Yang memberikan sedekah apa, berupa apa, makanan kepada orang-orang yang membutuhkan, 1 gelas air ya. Dilaksanakan di akhir 10 hari ini pahalanya sama dengan 1000 bulan atau 84 tahun subhanallah. Sedangkan umur kita apakah sampai ke situ? Ya, mudah-mudahan dalam kesempatan yang baik ini mari kita bersama-sama untuk memanfaatkan sisa umur hidup kita. Jangan sampai kita sia-siakan sisa umur hidup kita. Kita perbanyak, kita dekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, kita kurangi bahkan jauhi maksiat-maksiat, jauhi perbuatan hal-hal yang tidak baik, dan mari kita perbaiki diri kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Karena setelah Ramadan ya, mungkin Ramadan ini kita ibadah bersama-sama, tarawih dan segala macam, itu memang lagi ramai, lagi apa termasuknya musola-musola, masjid-masjid penuh. Karena apa? Tahu bahwa bulan Ramadan itu bulan berkah. Tapi setelah Ramadan akhirnya apa? Mudah-mudahan tetap masih ada orang yang bisa untuk terus meningkatkan keimanan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Setelah Ramadan adalah bulan yang kita untuk lebih baik lagi ke depannya. Maka dari itu mari kita bersama-sama kita isi Ramadan tahun ini, yang mana kita alhamdulillah tahun ini sudah kita bisa melaksanakan berjamaah sholat taraweh, berjamaah sholat isya, berjamaah kumpul. Setahun kemarin kita vakum ya. Mari kita kesempatan ini kita untuk manfaatkan untuk hal-hal yang lebih baik lagi. Mudah-mudahan dalam kita melaksanakan ibadah puasa ini, mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan keselamatan, diberikan panjang umur, dan sehingga kita bisa nanti nyampe di akhir Ramadan dan kita dengan bisa bertemu dengan hari kemenangan kita. Ya, orang-orang yang belum terbuka hatinya, ya Allah mudah-mudahan diturunkan hidayah ya kepada orang-orang muslim yang belum terbuka hatinya untuk menjalankan ibadah puasa. Mudah-mudahan dia tergerak hatinya ya, jangan sampai menganggap puasa ini yang Allah wajibkan, Allah perintahkan ini sebagai hanya termasuk untuk
permainan saja, tapi puasa Ramadan yang Allah perintahkan ini tujuannya adalah untuk melatih kita supaya lebih taat lagi kepada perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang yang benar-benar bertakwa dan beriman, akidah kita dan kita kuat di dalam hati kita untuk tetap taat kepada perintah Allah. Demikianlah sebagai ulasan, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mari kita bersama-sama, kita sebenarnya mungkin sebentar lagi akan ditinggalkan bulan Ramadan ya. Apa tahun depan kita masih bisa bertemu apa tidak? Kita mohon kepada Allah mudah-mudahan kita masih diberi kesempatan umum untuk bisa lagi ketemu dengan bulan suci Ramadan tahun depan. Ya, kalau mau kontak masalah kita sudah takdirnya Allah ya. Mudah-mudahan tahun ini Ramadan ini kita akan lebih menjalankan yang lebih baik lagi agar kita nanti dapat mendapatkan hasil ibadah puasa Ramadan itu yang maksimal. Jangan kita hanya puasa menahan lapar haus tok, tapi yang kita harapkan menjalankan ibadah puasa ini tujuan pertama adalah kita mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih, mohon maaf. Barakallahu fiikum azim wa nafa'u bikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.